Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah ini terambil dari Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan Kidung Jemaat 13 bait 1 dan 2 Allah Bapa Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita di hadapannya, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami mengakui akan segala kekurangan kami. Seringkali apa yang kami katakan, apa yang kami janjikan di hadapan Tuhan tidak kami tepati. Kiranya Tuhan mengampuni apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi orang yang senantiasa berhati-hati di dalam perkataan kami, supaya kami tidak menyesal di kemudian hari. Inilah dosa kami ya Tuhan, ampunilah dan sepenuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2 Tuhanku bila hati kawanku. Terluka oleh tingkah ujarku.
sebagaimana permohonan kita di dalam doa maupun pujian kita, Tuhan pasti mengampuni ketika kita mau mengakuinya dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana dinyatakan di dalam Mazmur 130 ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama menyambut dengan Kidung Jemaat 54 bait 1 dan 4, tak kita menyerahkan. Kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menerima berita Injil pada saat ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan pemelihara hidup kami bersyukur ketika Tuhan memanggil kami untuk kami mendengarkan suara Tuhan melalui berita Injil yang hendak kami terima. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya, supaya berita Injil ini menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada saat ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29. Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing.
namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya. Demikian tadi bacaan Injil pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita masih ingat ada sebuah syair lagu yang mengatakan bahwa lidah itu tak bertulang. Lagu itu sebenarnya hendak menyatakan kepada kita bahwa dalam kehidupan orang ini, di dalam kehidupan dunia ini, orang mudah untuk memberikan atau untuk berkata-kata. Orang mudah untuk memberikan sebuah janji tanpa dia memikirkan konsekuensi logis atas apa yang dikatakannya. Itu sebabnya kita harus berhati-hati ketika kita berkata-kata, ketika kita mengatakan atau memberikan janji. Bisa saja apa yang kita katakan akan menjadikan kita menyesal seumur hidup. Apa yang menjadi janji kita, bisa saja itu justru akan kembali kepada diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini bacaan Injil Markus diberi judul tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Sebenarnya dari perikop ini hendak dikatakan kepada kita, apa yang dijanjikan oleh Herodes kepada putri Herodias mengakibatkan Herodes menyesal. Kita tahu Herodes memang adalah seorang raja yang dikenal sebagai raja yang jahat. Tetapi di dalam perikop ini memberikan gambaran kepada kita, sejahat-jahatnya Herodes ternyata masih memiliki hati nurani. Herodes ketika mengambil istri saudaranya yang bernama Herodias,
Pada waktu itu Yohanes menegurnya. Herodes seorang raja, ditegur tentu saja itu menjadikan dirinya marah. Tetapi Herodes masih memiliki rasa segan kepada Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena Herodes mempunyai pemahaman bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah orang benar dan suci. Maka ia melindunginya. Walaupun kadangkala ketika Herodes mendengar perkataan Yohanes, seringkali dia mengalami kegelisahan, terombang-ambing. Kadangkala dia ingin mengiyakan apa yang dikatakan Yohanes. Tetapi kadangkala ada sisi lain yang mencoba untuk menggoda Herodes. Walaupun demikian, Herodes tetap senang ketika mendengar perkataan Yohanes. Itulah sebabnya karena dia sangat segan kepada orang yang namanya Yohanes Pembaptis. Ketika dia mendengar tentang Yesus, maka dia berpikir bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya dan dia bangkit lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sisi positif di mana Herodes masih punya hati nurani. Tetapi ketika sisi positif itu tidak dipelihara dengan baik, hanya oleh sebuah janji, maka menjadikan Herodes menyesal seumur hidup. Hanya karena perkataan, maka apa yang seharusnya dilindunginya, apa yang seharusnya tidak dilakukannya, dia lakukan itu. Perkataan yang membuat Herodes menyesal adalah saat ketika sedang berulang tahun dan dia mengundang tamu undangan, dan disitulah ada sebuah tarian yang dilakukan oleh putri Herodias di depan para tamu. Ternyata tarian itu menyukakan para tamu dan juga sangat menyukakan Herodes. Itulah sebabnya karena senang hatinya, gembira, Herodes memberikan sebuah pernyataan, perkataan, janji kepada putri Herodias. Dia tidak berpikir bahwa janjinya itu ternyata membuat dirinya menyesal. Karena apa? Karena ketika dia karena sukacitanya dia mengatakan apapun yang kamu minta akan kuberikan, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Dia tidak berpikir bahwa Herodias masih memiliki dendam yang sangat dalam kepada Yohanes Pembaptis. Dia tidak berpikir bahwa putrinya kemudian akan bertanya kepada ibunya. Dia tidak berpikir bahwa yang diminta adalah kepala Yohanes Pembaptis. Akhirnya, apa yang dikatakan oleh Herodes membuat Herodes sangat menyesal. Tetapi karena dia sudah janji di depan perwira-perwira, sehingga apapun yang diminta oleh putrinya, dia berikan itu kepada putri Herodias, yaitu dengan cara memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Herodes menjadi sebuah perkataan yang tidak dipikirkan sampai sejauh mana konsekuensinya. Oleh perkataannya, apa yang dilakukannya sebenarnya tidak ingin dilakukan. Akhirnya dia memenggal kepala Yohanes
baptis melalui pengawalnya. Melalui bacaan kita pada hari ini kita diingatkan bahwa apapun yang kita katakan, apapun yang kita janjikan kepada siapapun juga, hati-hati. Karena itu justru bisa berdampak pada sesuatu yang negatif. Lidah memang tidak bertulang, mudah untuk berkata-kata. Tetapi kata-kata itu juga bisa menjebak diri kita sendiri. Maka mari kita bersama-sama belajar dari perikop ini, berhati-hati dalam berkata-kata. Sebagaimana dikatakan di dalam nats kita, cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Tidak mudah memang, karena seringkali cepat berkata, lambat mendengar. Itu sebabnya kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk bisa menggunakan atau kita berkata-kata dengan baik dan berhati-hati supaya itu tidak menimbulkan sesuatu yang jahat pada orang lain ataupun juga bisa pada diri kita sendiri. Mari kita menjaga perkataan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat, saya mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami akan keberadaan kami sebagai manusia, bahwasannya ketika Tuhan menganugerahkan mulut kepada kami, lidah kepada kami untuk berkata-kata, tentu apa yang kami katakan harus kami katakan secara hati-hati, supaya tidak menjadikan orang lain terluka, ataupun juga melukai diri sendiri. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat menjaga setiap perkataan kami. Terlebih dalam kehidupan kami sehari-hari, bersama dengan siapapun juga,
supaya apa yang kami katakan itu berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki, dan juga apa yang kami katakan tidak melukai orang yang ada di sekitar kami. Janji-janji yang kami katakan, biarlah itu betul-betul menjadi janji yang baik, bukan janji yang melukai orang lain juga, yang kadangkala menjadikan orang lain mengalami keterpurukan di dalam hidupnya. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong kami untuk dapatnya kami melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup ini. Pada saat ini kami hendak menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Ketika saat ini kami harus melawan pandemi COVID-19 yang menjadikan kehidupan kami mengalami berbagai macam pergumulan dan persoalan dalam berbagai bidang. Tuhan kiranya menolong dan terus menguatkan kami supaya melalui apa yang Tuhan izinkan kami alami, kami senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bersama-sama, baik pemerintah maupun rakyat, menghadapi pandemi ini dengan bijak, menghadapi situasi yang tidak mudah ini dengan saling membangun satu dengan yang lain, sehingga apa yang harus kami hadapi ini bisa kami hadapi secara bersama-sama. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih harus berjuang melawan virus COVID-19. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memberikan semangat kepada mereka, sehingga mereka berangsur-angsur pulih dan kembali boleh mengalami kehidupan sebagaimana sedia kala. Keluarga yang juga terus-menerus untuk mendukung, Tuhan pun juga memberkati mereka semuanya. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pemulihan kesehatannya, Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto dan Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, Ibu Arista Kurniawati, Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Francisca Sri Wahyuni, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan kesehatan. Kasih kemurahan Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan. Demikian juga kesehatan bagi warga jemaat Philadelphia. Siapapun itu, baik mulai dari yang paling sepuh sampai dengan anak-anak. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami untuk menghadapi kondisi yang tidak mudah ini, sehingga kami tetap sehat dan kami tetap beraktivitas sebagaimana yang harus kami kerjakan di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami berdoa untuk pergumulan kami dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan, dan bidang-bidang yang lainnya yang mengharuskan kami untuk terus berjuang. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melewati pergumulan ini bersama Tuhan. Anak-anak kami yang nantinya juga masih harus dalam studi mereka mengikuti proses pembelajaran secara daring. Kuatkan dan mampukan mereka untuk dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Keluarga yang mendampingi, kiranya Tuhan juga anugerahkan kesehatan kepada mereka. Saat ini kami juga berdoa bagi setiap pergumulan keluarga kami, diberkatilah kami semuanya. Kami berdoa untuk saudara kami Febri, dalam pergumulannya, berkat-Mu senantiasa Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita di dalam hatinya. Kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat Philadelphia yang harus menghadapi berbagai macam pergumulan. Tuhan pun terus memakai pergumulan itu
menjadi sarana untuk menguatkan iman kami. Inilah doa seruan kami kepadamu ya Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Persembahan syukur. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 2. Ku beri persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, yang begitu besar dan begitu indah berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, bila mana di dalam kami mempersembahkan ini banyak kekurangan dan dosa, kiranya Tuhan juga mengetahui dan mengampuninya. Ajar kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan seluruh hidup kami untuk melayani-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami
yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan selalu berikan karunia hati yang suci dan dapat mengelola persembahan ini dengan sepenuh hati dan dilakukan dengan sekehendak Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa bila mana kami banyak kekurangan di dalam ibadah pada saat ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk senantiasa hati-hati terhadap apa yang kita katakan supaya itu tidak menjadikan penyesalan di kemudian hari. Tidak mudah karena seringkali kita justru mudah untuk berkata-kata tanpa mau memikirkan konsekuensinya. Kita memerlukan Tuhan yang menuntun dan menolong kita untuk dapatnya kita berkata-kata lebih hati-hati lagi. Kita bersama-sama mohon pertolongan Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 2. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.